Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12 semester 2, hari ini kita akan membahas materi tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik anak-anak sekalian yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 12 semester 2. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Agar seluruh pembelajaran kita nanti dapat berjalan dengan lancar, maka mari kita hening sejenak. Kita akan mengawali pembelajaran ini dengan doa pembuka. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, syukur dan terima kasih tiada henti-hentinya kami haturkan kepadamu, karena cinta kasih dan berkat-Mu juga tiada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Saat ini Kau berikan kami kesehatan jiwa dan badan, semangat dan kekuatan untuk terus belajar, bekerja, berkarya, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai tanda syukur kami kepadamu, pada kali ini kami akan belajar dan mendalami tentang ajaran kasih-Mu, khususnya tentang materi kemajemukan bangsa Indonesia. Semoga apa yang kami pelajari ini sungguh bermanfaat, berguna bagi hidup kami, terlebih bagi perkembangan kedewasaan iman kami. Kiranya Bapa, seluruh pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan berdalam materi tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Mari di awal ini saya mengajak anak-anak sekalian dan kita semua untuk menyadari keanekaan kita. Kemajemukan adalah sifat asli dari dunia ini. Tuhan menciptakan umat manusia dalam keperbedaan yang tak terhindarkan. Maka kemajemukan merupakan keadaan yang tak terhindarkan. Orang harus belajar mengambil sikap yang tepat dan belajar bertindak secara arif untuk biasa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dalam berbagai bentuk, antara lain agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Yang berikutnya saya juga mengajak anak-anak dan kita semua untuk menyadari kesatuan kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, yang berciri keanekaragaman dalam aspek-aspek kehidupan. Namun, keanekaragaman itu juga diterima dan dihayati dalam satu kesatuan sebagai bangsa. Suku yang berasal dari ribuan pulau dengan budaya, adat istiadat, bahasa dan agama yang berbeda-beda itu semuanya mengikrarkan diri sebagai satu bangsa
satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Selanjutnya, ada dua hal yang harus disadari bersama secara terus-menerus oleh seluruh bangsa Indonesia, yakni satu, kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Dalam sejarah bangsa kita terdapat gejala-gejala dari rezim tertentu, khususnya Orde Baru, yang mencoba menekan keanekaragaman bangsa ini dan mencoba menggiring bangsa kita kepada keseragaman demi stabilitas. Yang kedua, kebineka tunggal ikaan itu bukan hal yang sudah selesai, tuntas, sempurna, dan statis, tetapi perlu terus-menerus dipertahankan, diperjuangkan, diisi, dan diwujudkan terus-menerus. Menjaga kebinekaan, keutuhan, kesatuan, dan keharmonisan kehidupan merupakan panggilan tugas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan, sedang kesatuan persaudaraan sejati adalah semangat dasar. Kehidupan yang berbeda-beda itu harus saling menyumbang dalam kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Dalam masyarakat yang majemuk seperti di negeri kita ini, memang rawan dengan konflik dan kerusuhan. Akhir-akhir ini, pada era reformasi, di mana orang merasa lebih bebas, konflik dan kerusuhan sepertinya jauh lebih gampang untuk meletus. Bahkan ada konflik dan kerusuhan yang terjadi karena ada suku-suku dan daerah tertentu seperti Aceh dan Papua yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahaya desintegrasi itu masih dapat muncul di daerah-daerah lainnya di tanah air kita. Mengapa hal itu dapat terjadi? Mungkin saja ada banyak alasannya. Tetapi salah satu alasan yang terpenting ialah kalau suku atau daerah atau pemeluk agama tertentu merasa diperlakukan secara tidak adil. Jika orang, suku, etnis, atau pemeluk agama tertentu diperlakukan secara tidak adil, maka akan muncul semangat primordialisme dan fanatisme suku atau agama yang dapat menjurus kepada tuntutan untuk memisahkan diri dari suatu lembaga, bahkan negara. Berikutnya, mari kita mendalami keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa dalam terang iman Kristiani. Dalam kitab suci diceritakan keanekaan suatu bangsa, misalnya bangsa Israel yang menjadi kuat waktu mereka bersatu dan menjadi lemah waktu mereka terpecah-pecah. Jelaskan. Bagaimana sikap Yesus ketika ia hidup di bumi ini terhadap keanekaan bangsanya? Pernahkah Yesus mendambakan semangat persatuan bangsanya yang terdiri atas berbagai suku? Bagaimana sikap kita, umat Kristiani, khususnya umat Katolik, terhadap bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana kita mengusahakan persatuan dalam keanekaan? Mari kita melihat inspirasi dari kitab suci. Dalam kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Lama, diceritakan bahwa bangsa terpilih seringkali menghayati rasa satu bangsa, satu Tuhan, satu negeri, satu tempat ibadat, dan satu tata hukum. Bandingkan kitab Ulangan 12. Dari sejarahnya ternyata ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat, sanggup mengalahkan musuh dan menjadikan dirinya bangsa yang jaya. Tetapi ketika mereka tidak bersatu, mereka menjadi bangsa yang tak berdaya dan tiap kali secara gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Kitab suci menceritakan bahwa ketika mereka dari Mesir memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, mereka sungguh bersatu dan dapat merebut tanah terjanji itu.
Ketika mereka sudah menempati tanah terjanji dan membagi-baginya menurut suku-suku keturunan Yakub, mereka lama-kelamaan terpecah dan menjadi lemah. Pada saat-saat lemah itu, mereka mudah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Mereka pernah bersatu di bawah pimpinan Raja Daud dan menjadi bangsa yang kuat dan jaya. Kemudian mereka terpecah lagi dan menjadi bangsa yang lemah. Pada saat Mesias datang, mereka bahkan sudah dijajah oleh bangsa Romawi karena mereka lemah dan terpecah belah. Ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dalam suatu kerajaan dan bangsa yang baru yang bercorak rohani, Yesus mengeluh bahwa betapa sulit untuk mempersatukan bangsa ini. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Bandingkan Injil Matius bab 23 ayat 37 sampai dengan 38. Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi lagi, seperti orang-orang Samaria. Kita tentu masih ingat akan sapaan dan dialog Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing, baik dari sisi adat istiadat maupun agamanya. Dalam praktek hidup sehari-hari pada zaman Yesus, antara orang Yahudi dan orang Samaria terjadi permusuhan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak asli Yahudi, tetapi setengah kafir. Akibatnya mereka tidak saling menyapa dan selalu ada perasaan curiga. Yang menarik untuk direnungkan adalah kesediaan Yesus menyapa perempuan Samaria dan menerimanya. Dalam perbincangan dengan perempuan Samaria itu, Yesus menuntun perempuan itu sampai pada kesadaran akan iman yang benar. Bagi Yesus, siapapun sama. Perempuan Samaria bagi Yesus adalah sesama yang sederajat. Yesus tidak pernah membedakan manusia berdasar atas suku, agama, golongan, dan sebagainya. Di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih mulia atau lebih rendah. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap umat Kristiani atau kita sebagai umat Kristiani? Sikap Yesus harus menjadi sikap setiap orang Kristiani. Oleh karena itu, kita perlu mengusahakan antara lain: 1. Sikap-sikap yang bersifat mencegah perpecahan. Upaya-upaya konkret untuk membangun kehidupan bersama harus dikembangkan dengan menghapus semangat primordial dan semangat sektarian, dengan menghapus sekat-sekat dan pengkotak-kotaan masyarakat menurut kelompok-kelompok agama, etnis, dan lain-lain. 2. Sikap-sikap yang positif atau aktif. Dalam masyarakat majemuk, setiap orang harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Perbedaan atau keanekaragaman adalah keindahan dan merupakan faktor yang memperkaya. Adanya perbedaan itu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, menyumbangkan keunikan dan kekhususannya demi kesejahteraan bersama. Perlu dikembangkan sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati, dan rasa solidaritas demi kehidupan yang tentram atau harmonis dan dinamis. Setiap orang bahu-membahu menata masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur, dan sejahtera. Mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab, dan mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Anak-anak sekalian, demikian tadi pendalaman materi tentang kemajemukan bangsa Indonesia dan bagaimana kita sebagai orang Kristiani atau orang Katolik diajak meneladan sikap Yesus yang sungguh amat baik. Berikutnya adalah penugasan. Mohon tuliskan dalam buku tugas dan jawab soal-soal berikut. 1. Sebutkanlah hal-hal positif dan negatif dari masyarakat bangsa yang majemuk. 2. Hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan kerawanan atau konflik dan kerusuhan di kota atau di daerahmu? Bagaimana cara mengatasinya? 3.
mengapa para bapak bangsa dan seluruh rakyat Indonesia sedemikian bersatu pada awal berdirinya Republik ini? Mengapa semangat itu kini mengendur? Dan yang keempat, buatlah semacam kolase atau poster yang menggambarkan atau berisi atau bertema ancaman disintegrasi bangsa Indonesia dan semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Teknis pengiriman tugas difoto, dikirim ke Google Classroom atau juga bisa ke WA Group PJJ Katolik Skapsa atau WA Japri 081235985866 atas nama Bapak Heru Mursito. Demikian anak yang terkasih, pembelajaran kita kali ini, dan sebagai tanda syukur kepada Tuhan, mari kita kembali ning jenak untuk menutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami haturkan kepadamu karena Kau telah hadir dan membimbing kami dalam pembelajaran ini, sehingga kami boleh memahami ajaran-ajaran kasih-Mu yang begitu indah, terutama bagaimana kami meneladan sikap Tuhan Yesus dalam hidup bersama di dalam masyarakat yang majemuk. Semoga kami dapat meneladan hidup ini dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Bapa, seluruh doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kemajemukan bangsa Indonesia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.